Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Dialog Khusus. Dan kesempatan kali ini saya hadirkan ada dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat dan juga dari Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, pemirsa, yang nanti kita akan berbincang tentang komitmen jaga siaran religi yang moderat di lembaga penyiaran. Seperti apa sih pemirsa jaga siaran religi yang moderat di lembaga penyiaran? Nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber pada kesempatan kali ini. Di sebelah saya kenalkan dulu, ini ada Kang Ahmad Abdul Basit, Wakil Ketua KPID Jawa Barat. Selamat siang Kang Basit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang? Kabar baik, selamat siang. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Dialog Khusus. Kemudian di sebelah Kang Basit, ini pemirsa ada Koordinator PS2P KPID Jawa Barat, ada Kang Elang Gantoni Malik. Karib disapa dengan Kang Elang. Selamat siang Kang Elang, apa kabarnya juga Selamat siang, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Dialog Khusus. Kemudian di sebelah Kang Elang ini pemirsa ada anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, ada Kang Haji Sidkon Jampi SH. Selamat siang Kang Sidkon. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Sidkon? Alhamdulillah, selamat siang juga untuk semua pemirsa. Oke, terima kasih nih. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan. Nanti pemirsa bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Topik yang nanti kita akan obrolkan tentang komitmen jaga siaran religi yang moderat di lembaga penyiaran. Dan saya ke Kang Basit dulu nih sebagai Wakil Ketua KPID Jawa Barat. Kang Basit, ini Jawa Barat kan sudah beralih nih dari TV analog ke TV digital kan. Nah, bagaimana kabar terakhir ASO? Seperti apa? Silakan Kang Basit. Ya, baik. Terima kasih Mas Afif dan seluruh pemirsa RCTV di rumah. Jadi hari ini saya ingin cek juga apakah televisi di rumah Anda sudah jernih gitu ya untuk siarannya. Kalau sudah jernih itu berarti sudah beralih ke siaran televisi digital. Dan ini kan diamanatkan oleh Undang-Undang 11 kan tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Indonesia harus beralih ke siaran TV digital. Progresnya memang sempat ada lika-liku, intinya tahun 2023 ini kemarin sudah dipastikan seluruh wilayah Jawa itu sudah beralih ke siaran TV digital. Dan RCTV kan sudah mengawali kan ya dari beberapa bulan lalu, dan progresnya hari ini sudah 95% beralih ke TV digital, mungkin 5%-nya akan diselesaikan pada pertengahan bulan ini, Kang. Seluruh Jawa Barat? Seluruh Jawa. Seluruh Jawa. Oke, ya. Oke, dan saya masih ke Kang Basit nih. Kang Basit, itu tadi ada lika-liku, itu maksudnya apa itu? Memang untuk memindahkan TV analog ke TV digital ini kan tidak semuanya awalnya bersepakat, Kang. Ada yang menunda dulu, kemudian masyarakatnya ada yang juga belum siap karena untuk beralih ke TV digital itu kan perlu alat tambahan. Kalau TV-nya masih TV lama kan, TV tabung, yang namanya set-top box itu. STB ya. STB, betul. Set-top box itu. Dan waktu itu kan pemerintah menjanjikan bahwa STB ini sebagian besar akan disubsidi atau dibagikan secara gratis. Nah, kemarin kami cek di Kementerian Kominfo itu ada sekitar 170 ribuan yang sudah dibagikan ke masyarakat Jawa Barat. Berarti masih banyak yang belum ya? Yang belum masih banyak. Nah, itu yang kami itu dibagi secara cuma-cuma, Kang Basit? Secara cuma-cuma, tapi bagi keluarga yang memang sesuai kriteria kan, tidak mampu, kemudian juga ada di wilayah siaran TV digital itu kan salah satunya. Oke, dan saya ke Kang Elang nih. Kang Elang, pendapat Anda ini kan Jawa Barat ini sudah beralih dari analog ke digital nih ya. Pendapat Anda melengkapi tadi Kang Basit seperti apa? Ini tadi dengan ada lika-liku ya, kemudian juga ada beberapa yang memang masyarakat pun ini ke TV digital itu masih tetap dia masih ke analog gitu. Bahkan sampai saat ini Pak, saya ketemu dengan masyarakat di bawah, itu mereka pada nanya kadang Pak, itu katanya harus ada alat gitu kan. Nah alatnya kadang mereka kesulitan. Kesulitan dalam artian
mereka tidak kuat untuk membeli itu ya, set top box itu gitu. Silakan Kang Elang. Baik, Mas Habib, terima kasih banyak pertanyaannya melengkapi tadi Pak Wakil Ketua, Pak Basit. Izinkan ini pemirsa RCTV ya di Radar Cirebon, pertanyaan baik sekali. Memang untuk ini dijawabnya dari perspektif teknologi. Jadi kalau kita merujuk dunia internasional, itu ada namanya lembaga ITU, International Telecommunication Union. Itu salah satu lembaga PBB yang cukup tua. Itu konon berdirinya tahun 1856. Itu berdiri, mungkin sudah agak pegal gitu ya. Berdiri mulai. Artinya apa? Artinya di tahun itu mereka sudah mengatur frekuensi, baik itu frekuensi radio, baik itu orbit satelit, dan juga networking yang ada di dunia. Nah, tahun 1856 Indonesia sedang apa? Nah, itu pertanyaannya kan ya. Nah, sehingga untuk menjawab tadi, oh iya, dulu kita ada pager. Orang pada semua pakai pager. Ganti ada HP, tapi masih monoponik, yang hitam putih gitu atau hitam hijau. Ketika HP ada SMS-nya, itu kan pager selesai. Pun demikian dengan digital. Artinya ada teknologi yang menggantikan untuk hidup ini lebih baik atas dasar tadi ITU tadi. Nah, kenapa Indonesia terlambat? Mungkin ada Mas Tkon di sini ya. Inilah yang kaitan itu Mas. Jadi kita regulasi kadang terlambat gitu ya dalam menyikapi perkembangan teknologi, kurang lebih begitu. Sehingga betul ada alat tambahan. Namun kami berharap karena masyarakat hampir semua sudah punya HP ya, dan sanggup membuat membeli kuota. Semoga set-top box juga terjangkau lah untuk membeli karena pasti bisa terjangkau begitu. Mas Apip. Oke, tahan dulu Kang Elang dan juga Kang Basit, dan pemirsa silakan di segmen ini saya sudah membuka Anda ya, bisa bergabung Anda untuk menanyakan berkaitan dengan komitmen jaga siaran religi yang moderat di lembaga penyiaran. Dan saya ke Kang Sitkon nih. Kang Sitkon, Anda sebagai wakil rakyat nih, mewakili suara dari Indramayu dan juga Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon. Nah, bagaimana Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat merespon fenomena ramainya siaran religi ya di lembaga penyiaran di Jawa Barat? Silakan, Kang Sitkon. Terima kasih Kang Apip, pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Saya ingin cerita dulu, kilas balik sedikit, bahwa di Jawa Barat ini Kang Apip, pesantrennya sudah di atas 10.000 jumlahnya. 10.000. Bayangin, bahkan bisa lebih itu. Kalau kita cross check lagi di gudang data Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Ah, kita 2018 itu menginisiasi agar ini menjadi perhatian gubernur yang akan datang. Makanya fraksi kami, fraksi PKB atau DPW PKB Jawa Barat ini menginisiasi kontrak politik dengan calon gubernur agar ke depan memperhatikan pengembangan kepesantrenan. Nah, inilah yang kemudian kontrak politik ini terlaksana. Karena itu tadi minimal karena jumlah pesantren di kita sangat banyak. Yang kedua 10.000 lebih Pak. Nah, kemudian keberagamaan kita itu sangat bagus, sangat baik. Artinya perlu mendapat perhatian Toleransi dan seterusnya lah ya. Toleransi di Jawa Barat juga luar biasa. Kemudian secara historis pesantren itu tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, walaupun tanda petik tidak ada hadirnya negara di pesantren. Nah, inilah yang kemudian kita berharap agar pemerintah itu hadir. Disambung oleh fungsi Dewan, fungsi DPRD di Jakarta, di pusat. Kemudian lahir pada 2019 Undang-Undang Pesantren. Nah, ini yang kemudian kita tangkap di Jawa Barat. Harus segera nih kita punya perdanya. Menyambung apa yang ada di Jakarta itu. Ini yang kemudian kita usulkan agar segera ada pembahasan Raperda pesantren. Nah, salah satu fungsi dari pesantren menurut Undang-Undang Pesantren, Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, itu adalah fungsi dakwah. Nah, kita boleh masuk nih fungsi dakwah nih. Hari ini moderasi beragama menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Media apa namanya?
penyiaran juga sudah berkembang demikian pesat. Kalau dulu kita mengenal TV itu adanya di Jakarta saja, gitu. Hari ini Cirebon juga sudah punya. Ya. RCTV top ini kan di Cirebon sebagai leader lah. Laka sejene. Laka padane. Laka padane. Nah, ini yang kemudian kami melihat dari fungsi penyiaran, fungsi dakwah itu agar juga ada korelasinya, sinergi dengan cara-cara penyiaran di TV-TV swasta maupun pemerintah, kemudian di media-media yang lain. Nah, dari semua yang berkembang ini kita kemudian ada parameter yang dibuat oleh KPI pusat dengan surat edaran atau apa gitu. Ini agar sesuai. Dalam rangka apa? Ini yang kami sambut baik dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kemudian menghindari persinggungan antar suku, ras, agama, dan seterusnya. Ini diawasi oleh mereka. Nah, kami juga ikut mengawasi dari jauh. Kalau mereka dari dekat, karena fungsinya memang ke situ, tupoksinya ke situ. Controlling lah ya. Kontrolnya begitu. Ya jangan-jangan nanti RCTV juga dikontrol direct. Oh pasti. Ini kita harapkan ke depan. Mengawasi ya, Ya. Komisi 1 dan juga KPID. Nanti mengawasinya seperti apa? Tahan dulu nih, Oh, Kang gitu. Sitkon dan juga Kang Elang dan juga Kang Basit. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di dialog khusus dan pemirsa kesempatan kali ini saya masih bersama Kang Ahmad Abdul Basit, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, kemudian ada Kang Elang Gantoni Malik, ya, Koordinator PS2P KPID Jawa Barat, kemudian juga ada Kang Sitkon Jampi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKB dan juga dari Dapil Daerah Pemilihan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon. Dan silakan Anda pemirsa, segmen ini saya sudah membuka Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138 ya. Anda pun bisa untuk memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, Anda bisa menanyakan berkaitan dengan misalnya aturan mengenai penyiaran itu seperti apa sih, silakan. Anda bisa di 0231 482138. Ini ada satu WhatsApp yang masuk nih. Ini dari Pak Bedilan, Kabupaten Cirebon, di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Kang Basit, Kang Elang, dan Kang Sitkon ya. Assalamualaikum, saya ingin menanyakan berkaitan dengan radio komunitas. Ya, radio komunitas yang ini seharusnya ada di setiap pondok pesantren untuk mensosialisasikan program ngaji mereka juga, Kang Sitkon. Katanya pertanyaannya, apakah itu juga bisa dikontrol atau diawasi oleh KPID radio komunitas itu? Terima kasih katanya. Ini dari Kang Abuy di Pabedilan, Cirebon Timur. Ya, dan sebelum menjawab ini, kembali saya ke Kang Sitkon. Tadi terputus jeda iklan ya. Oke. Pertanyaannya, ini berkaitan dengan controlling seperti apa sih, pengawasan seperti apa, Kang Sitkon? Silakan, Kang Sitkon. Baik, terima kasih Kang Apip. Jadi melalui Perda Pesantren, Perda nomor 1 tahun 2021, kebetulan pemirsa RCTV, ini Perda pertama secara nasional. Artinya provinsi lain belum punya, kita Jawa Barat sudah punya, gitu Kang Apip. Nah, melalui Perda ini kita mengharapkan agar seluruh dakwah dengan segala medianya, termasuk dari lembaga penyiaran, itu harus dalam kerangka NKRI, dalam rangka Pancasila, dalam rangka Undang-Undang Dasar 45, dalam kerangka kebinekaan. Jadi dalam kerangka PBNU. Nah, kebetulan saya orang NU. Nah, inilah yang kemudian fungsi secara teknis itu ada di KPID. KPID kemudian bermitra dengan Komisi 1 secara reguler atau unreguler. Kita selalu berkomunikasi dengan KPID apa saja yang terjadi karena mereka yang punya alat. Misal alat penyiaran di RCTV, semua media yang ada di Jawa Barat, Di radio ya. di radio, di komunitas, sebentar lagi ada di medsos. Perkembangannya kan sangat luar biasa dan memang beban berat juga buat KPID. Oleh karenanya ya mudah-mudahan
pemerintah juga hadir juga ke KPID gitu kan. Amin. Artinya menyediakan alat untuk sama-sama saling kontrol kayak gitu. Termasuk kewenangan untuk menegur. Oh, gitu ya. Kewenangan dari KPID juga kalau nggak salah, mohon koreksi kalau salah, menegur siaran-siaran yang tidak sesuai, yang misalnya mengandung konten Kebencian, hasutan, kebencian, melanggar norma-norma susila dan seterusnya seperti itu juga bisa ditegur oleh KPID. Oke. Itu fungsi kita di situ. Fungsi controllingnya di situ ya. Di samping kita membuat fungsi yang lainnya adalah membuat regulasi, fungsi legislasi gitu, membuat peraturan perundang-undangan. Kita buktikan dengan Perda Pesantren tadi. Oke, tahan dulu ya, Kang Sitkon. Saya Oke. ke Kang Elang nih. Kang Elang, ini tadi controlling. Kalau fungsi controlling dari KPID itu menyambung dari Kang Sitkon apa nih? Baik, memang menurut Undang-Undang 32 tahun 2002 dalam pasal 1 diterangkan KPID itu sebagai wujud peran serta masyarakat. Dia berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Jadi kalau sudah ada fungsi, berarti nanti diberikan tugas dan wewenang. Di antaranya adalah mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Di antaranya yang lebih spesifik adalah P3SPS, Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran. Artinya ketika ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, itulah yang tadi Kang Sitkon sampaikan, kita harus moderat, kita harus toleransi, kita betul merasa betul, tapi juga merasa paling betul juga mungkin diperbaiki. Nah, kurang lebih seperti itu saja mudahnya, Mas. Oke, ya. Saya ke Kang Basit. Kang Basit, dari berbagai pilihan program ya, kemudian bagaimana perkembangan program siaran religi di lembaga penyiaran? Ya, jadi saya sedikit merajut dari tadi kita ngobrolin soal TV digital, kenapa larinya ke siaran religi. Jadi Mas Afif dan pemirsa RCTV, ketika TV analog sudah beralih ke TV digital, itu tuh ada frekuensi yang dihematkan. Frekuensi kurang lebih 112 MHz. Dan TV-nya yang awalnya satu kanal frekuensi hanya bisa dipakai satu, Sekarang? itu bisa dipakai 4 sampai 6 televisi. Artinya kan akan jumlahnya berkali-kali lipat. Maka dari sekian TV baru yang mungkin nanti akan muncul, salah satu pilihan yang hari ini banyak diminati itu adalah siaran religi, gitu, siaran keagamaan. Oh, saat ini banyak Betul, diminati nih banyak ya. diminati. Siaran-siaran keagamaan. Siaran keagamaan. Dan siaran keagamaan ini agar berkualitas tentu harus didukung oleh SDM-SDM yang berkualitas kan. Nah, SDM berkualitas siaran religi itu dicetaknya di mana? Di pesantren. Dan hari ini kita sangat bersyukur kita bisa berkomunikasi langsung satu forum dengan anggota DPRD Jawa Barat yang kemarin menginisiasi lahirnya Perda Pesantren. Sehingga nanti siaran religi itu bisa makin kuat kalau lembaga pesantrennya itu kuat. Nah, perkembangannya memang siaran religi ini secara substansi baik, kami sangat mendukung kan. Tapi kami perlu mengingatkan bahwa siaran di ruang privat keagamaan, di musola, di masjid, di majelis taklim, itu berbeda dengan siaran di lembaga penyiaran di TV atau radio. Karena kalau di TV seperti di RCTV ini atau di radio, kan yang dengar semuanya Kang ya, dari agama lain bisa mendengar, dari satu agama yang berbeda pandangan bisa mendengar, sehingga yang harusnya disampaikan itu harus mempertimbangkan pandangan atau keyakinan teman-teman yang lain, jangan sampai menyinggung. Jadi maka kenapa ada istilah moderasi di tengah-tengah, ada istilah wasatiyah gitu ya, siaran yang menghargai kanan dan kiri gitu kan, berada di tengah wasatiyah. Betul. Ya? Oke, dan kembali saya ke Kang Sitkon nih. Bagaimana tanggapan Kang Sitkon atau Komisi 1 terhadap program atau upaya yang dilakukan KPID Jawa Barat yang melakukan pembinaan terhadap lembaga penyiaran yang mengelola siaran religi gitu, Kang? Silakan, Kang. Sampai saat ini kami melihat perkembangan moderasi beragama dalam penyiaran, entah itu audio atau visual atau audiovisual, itu cukup bagus, cukup berkembang, dan ini kita apresiasi itu sebagai suatu perkembangan yang cukup baik. Di sisi yang lain, walaupun kalau saya katakan klasifikasinya sangat, ya cuma sekian persen, perlu diantisipasi saya kira. Tadi disebutkan sama Kang Basit misalnya, ini audiennya itu beragam, rasnya, agamanya dan seterusnya. Berbeda ketika di majelis taklim.
Kalau ke majelis taklim ya pasti itu muslim atau muslimat atau muslimin muslimat kan jelas gitu kan. Tapi ketika di penyiaran, nah ini yang jangan sampai menyinggung pihak lain, agama lain, atau ormas lah katakanlah ya, ormas keagamaan lain. Ini jangan sampai seperti itu. Ini yang kemudian kita berpesan ke masyarakat, warga RCTV misalnya, atau berpesan juga melalui KPID, karena mitra kebetulan. KPID mitra kerja Komisi 1, agar hal ini terus diingatkan. Jangan hanya represif, kita melakukan sesuatu setelah ada kejadian, tapi harus preventif. Jangan sampai terjadi, makanya kita melalui pertemuan pada siang hari ini juga untuk mengantisipasi itu, untuk melakukan upaya-upaya preventif. Dan terima kasih pada RCTV menyediakan kesempatan buat kami untuk dialog dengan masyarakat misalnya, atau menyampaikan sesuatu dari kami Komisi 1 ataupun dari KPID Provinsi Jawa Barat. Begitu toh, Mas Elang? Ya, Kang Elang, ini menyambung tadi ya dari Kang Basit dan juga Kang Sitkon ini berkaitan dengan pilihan program religi itu ya. Ini mengapa sih religi yang saat ini akhirnya jadi tren ya, kalau saya tadi meminjam dari Kang Basit itu tren. Kemudian juga ini sepertinya kalau saya amati tadi, baik pernyataan dari Kang Basit dan Kang Sitkon, ini sangat rentan sekali untuk ini ya, ya boleh dibilang ini bisa untuk dalam tanda petik menghasut orang dan seterusnya. Dan ini yang harus dikontrol betul gitu, Kang Elang. Kenapa gitu, Kang Elang? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dalam-dalam ya, walaupun nampak sederhana. Memang betul sekali pemirsa dan juga Mas Apip, bahwa kita ini bangsa yang besar. Kita ini dikenal dengan istilah Nusantara gitu ya, atau Dipantara. Bahkan sempat terbesit ada Sundaland. Artinya kala itu terjadi tepasuliro yang amat sangat tinggi, berbudaya bergotong royong. Nah, dasar itulah yang diekstraksi menjadi PKPI, Peraturan KPI nomor 1 tahun 2012 itu mengenai P3, Pedoman Perilaku Penyiaran, dan PKP nomor 2-nya sebagai standar program siaran. Nah, itu landasan utamanya adalah sebagai norma agama dan juga norma budaya. Sehingga rasa budaya kita yang tertinggi itulah muncul tepaselira. Sehingga kami di KPI dan KPID ini mengingatkan kembali bahwa kita sempat di level itu, negara yang besar, negara adidaya gitu ya, kala itu. Nah, sayang ketika sekarang ada indikasi-indikasi yang dalam tanda petik kok menjadi konflik begitu ya. Nah, ini yang saya kira kontraproduktif, apalagi jelang pemilu gitu ya, Mas. Oke. Kita tahan dulu ya, Kang Elang, Kang Basit dan juga Kang Sitkon, dan pemirsa, dialog khusus akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, dialog khusus masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda. Silakan yang ingin bergabung, berpendapat, menanyakan berkaitan dengan komitmen jaga siaran religi yang moderat di lembaga penyiaran. Silakan, saya sudah mengundang Anda, dan ini ada satu lagi WhatsApp yang masuk dari Karangampel, Kang. Dari daerah Kang Sitkon semua ini. Iya ya. Ini dari Abi Ais, ini Bos Galon. Bos Galon di Karangampel, ini menanyakan, bisakah KPID ini menegur bacaleg yang di baligo atau spanduknya itu kata-katanya bernada juga ras, kemudian kadang wong dewek yang lain ini kan. Nah, itu bisakah, dan itu kan politik identitas katanya. Nah, bisakah KPID bekerja sama dan Bawaslu kemudian menindak seperti itu katanya. Oke, dan silakan Kang Basit, tadi ada dari Pak Bedilan ya, Kang Abuy menanyakan berkaitan dengan radio komunitas ya, kemudian tadi Bos Galon, Kang Abi Ais, silakan. Nanti dilengkapi oleh Kang Elang, silakan. Ya, pertama yang soal Kang Abuy. radio Kang Abuy. Di Pak Bedilan. Selamat siang Kang Abuy. Pak Yang Bedilan. soal radio komunitas, ini prinsipnya kami mendukung jika ada lembaga pendidikan pesantren misalnya memiliki radio komunitas, karena prakteknya sudah ada, Kang. Misalnya yang saya ingat Buya Yahya ya di pesantren Al-Bahjah itu kan ada, bahkan itu radio penyiaran swasta itu, radio penyiaran swasta. Kalau mengurus radio komunitas, pesantren-pesantren sangat bisa, karena dakwah kan hari ini tidak hanya dilakukan melalui mimbar-mimbar saja kan, melalui majelis taklim saja, tapi bisa melalui
media komunikasi karena daya jangkau lebih luas, daya jangkaunya bisa lebih luas. Hanya tetap perlu mengurus perizinannya kan, karena frekuensi itu kan penggunaannya diatur. Ada yang bisa digunakan untuk radio, ada digunakan untuk TV, digunakan untuk hatong tadi HT ya, ada digunakan untuk penerbangan gitu. Jangan sampai ini saling bercampur ya. Nanti kalau asal menggunakan frekuensinya saja, kalau bercampur ke frekuensi penerbangan kan itu berbahaya. Maka kenapa esensi perizinan itu salah satunya agar tidak saling tumpang tindih. Jadi prinsipnya silahkan bisa diurus untuk radio komunitas jika di lokasi itu belum ada radio komunitas yang lain. Jadi frekuensinya masih bisa digunakan. Kemudian yang kedua tadi soal bacalek yang balihonya bernada itulah ya kata-katanya gitu ya. Secara prinsip sebenarnya Komisi Penyiaran itu hanya berwenang di ruang media penyiaran kan yang berbasis terestrial atau frekuensi. Tapi tentu kalau untuk ruang-ruang itu Bawaslu yang punya kewenangan. Hanya kemarin kami juga setiap periode itu selalu kolaborasi, KPU, Bawaslu, dan KPID membuat gugus tugas kaitan dengan pengawasan siaran pemilu. Kemarin yang kami dengar, memang karena ini kan belum masuk masa tahapan ya Kang ya, belum memasuki masa kampanye sehingga penertibannya pun masih bisa dilakukan oleh Satpol PP ya, menggunakan K3 lah, Perda K3. Jadi saya pikir itu juga menarik untuk nanti kita diskusikan bersama. Silakan. Oke, Kang Ela, dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Basit. Untuk Mas Abuy melengkapi LPK atau Lembaga Penyiaran Komunitas, memang dalam peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2005 itu agak terbatas untuk lembaga penyiaran komunitas karena daya pancarnya maksimal itu 50 watt. Atau katakanlah satu desa begitu ya, atau satu kecamatan paling maksimal dengan kontur yang rata. Kemudian juga dalam hal ini adalah komunitas yang betul pesantren amat sangat kuat karena jelas sebagai media dakwah dari pesantren, dan juga tentu saja yang menjadi penting adalah bahwa LPK ini kan agak di ujung, jadi di 107,8, 107,7 dan juga 107,9, jadi agak di ujung. Dan itu harus diatur karena mungkin satu daerah agak padat LPK-nya sehingga berbagi waktu bersiaran. Jadi memang ini agak terbatas sehingga kami sarankan juga ada konvergensi menggunakan teknologi yang lain untuk LPK ini. Begitu Mas. Oke. Kang Sitkon, silakan. Nambahin buat Kang Abi Ais, bos galon yang ada di Karangampel. Sitkon sebagai bacalek. Wong Reang. Itu akan dipantau, akan ditegur, termasuk juga medianya, termasuk lembaga penyiarannya oleh KPID, manakala saya kampanye ke TV misalnya. Ke TV atau ke radio, kemudian kontennya, isinya saya melanggar aturan yang ditetapkan oleh di dalam undang-undang atau di dalam peraturan perundang-undangan. Baru ditegur oleh KPID. Tetapi kalau dia bentuknya hanya baliho di pinggir jalan, itu Bawaslu. Kalau Sitkon melakukan pelanggaran, pasang baliho, ngomong nggak benar di situ, itu oleh Bawaslu, oleh Panwascam, Bawaslu Kabupaten. Kata-katanya yang dinilai itu ya. Betul. Atau misalnya Pak berbau sara atau apa? Berbau sara atau pakaiannya seronok, itu lagi yang laki-laki atau perempuan kan seronok misalnya ada misalnya gitu, nyelenek. Nah itu yang ditegur oleh Bawaslu. Ketika sudah masuk radio, ketika sudah masuk TV, baru ini ya. Baru KPID. Termasuk juga barangkali di medsos ya. Kalau kita melakukan campaign, black campaign apa di medsos, KPID menegur. Di samping, betul, Bawaslu juga bisa melakukan tindakan. Saya kira itu tambahan saya. Dan ini habis. Terima kasih. Dan ini satu lagi dari namanya Ekwan, Pak. Assalamualaikum ya. Dialog khusus ini sebelum katanya saya menyampaikan pertanyaan, ini saya memberikan informasi, ini jalan dari arah Rekobot, Kang Sitkon. Rekobot Indramayu nih ya. Indramayu. Ke arah Hargelis, sing awit kita penganten anyar sampai sekian 2 anak loro, masih angger rusak baik katanya Kang. Kemudian ini pertanyaannya nih, ini berkaitan dengan aturan di media sosial kan. Kadang podcast dan yang lain nih katanya. Bener nggak sih belum ada aturan di sosial media itu berkaitan dengan tadi
kata-kata dan yang lain gitu masih dalam tanda petik agak bebas lah, Kang Basit. Soal jalan berlubang nanti pasti akan Iya, Kang Sitkon diadvokasi ini, oleh iya, Kang Kang Sitkon Sitkon ini. sebagai wakil rakyat di sana. Iya. Kalau untuk sosial media, betul Kang, hari ini sebenarnya nyaris belum ada aturan yang spesifik sifatnya pembinaan kepada pelaku-pelaku di sosial media. Adanya lebih ke penegakan hukum represif, misalnya ITE gitu ya, bagi melanggar akan dilakukan tindakan hukum, polisi dan sebagainya. Maka sosial media ini hari ini sesuatu yang masih sangat mengkhawatirkan. Kemarin Gubernur Jawa Barat bersama KPID menginisiasi untuk membuat sebuah program kolaborasi pengawasan namanya PASAGI, pengawasan media digital. Dan itu amanah untuk melakukan pengawasan itu dititipkan ke KPID Jawa Barat. Jadi hari ini pergubnya sedang disusun, karena memang aturan atasnya belum selesai, tapi semangatnya adalah semangat melindungi warga Jawa Barat. Jangan sampai ada warga Jawa Barat yang karena kesalahan dan tidak diberitahu, tidak dibina, tiba-tiba harus masuk penjara gara-gara pengelolaan sosmed. Karena hari ini sosmed kan nyaris nggak ada aturan ya Kang ya. Dan dahsyat sekali. Bisa ngomong semaunya ini semuanya. Sementara teman-teman di televisi kan tertib gitu, tertib mengikuti aturan yang ada. Gitu. Kang Elang, silakan. Ini berkaitan dengan regulasi atau aturan di sosial media gitu. Apa betul katanya belum ada aturan yang jelas, spesifik tentang sosial media? Silakan. Betul, memang sebagai kendala negara kita, terkadang regulasi ini datangnya terlambat gitu ya, apalagi dengan variabel teknologi. Sehingga untuk media sosial, sebagaimana kita paham bahwa untuk membuka medsos itu kan dibutuhkan alamat surat elektronik, di mana itu privat, jadi individu. Nah, individu ini dalam undang-undang masih dinaungi oleh ITE, sehingga ITE ini agak beratnya, kan belum ada edukasi bagi masyarakat ya, bahwa kita ini ruang privat atau ruang publik. Padahal ITE itu, semisal aja WhatsApp, itu kategorinya sudah ruang publik karena media sosial. Nah, sehingga kita harus berhati-hati, termasuk pamer atau bahasa Inggrisnya flexing. Saya lagi di anu, betul orang jadi tahu, tapi ada indikasi orang berpikiran, sombong nih gitu ya. Itu pun sama. Makanya dari kami harus menahan diri, sedianya kita menahan diri karena kita budaya yang besar tadi, budaya yang tinggi, sehingga kita berpikir luas. Oh iya ya, kalau saya gini dampaknya gimana? Itu yang kami butuhkan sebetulnya bagi masyarakat agar dapat mengendalikan penggunaan media sosial. Oke. Silakan Kang Sitkon, ini Kang Ekwan, Jalan Rekobot sampai ke Hargelis katanya, dari pengantenan sampai sekian. Wis anak loro Masih rusak baik. Aja sampai wis dia butuh kayak. Ya Kang Ekwan, terima kasih. Soal jalan ini ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten, ada kewenangan desa. Nah, ini harus tahu dulu ini jalannya jalan apa. Tetapi kalau itu jalan provinsi, itu Sitkon akan menyampaikannya ke gubernur langsung agar segera diperbaiki. Contoh kemarin jalan Susukan ke arah Perapatan, Sumberjaya ya. Sumberjaya, wis bagus. Itu jalan katanya provinsi. sampai ke Dongdong. Enggak, baru sampai Perapatan, Perapatan ke Dongdong. Iya. Kesananya belum kan? Belum. Tapi sebagai sebuah niat baik, kewajiban dari Pemprov itu kemudian atas masukan dari kita itu diperbaiki. Nah, kalau di jalan di Hargelis ini memang masih banyak jalan-jalan yang amburadul lah menurut saya. Tetapi untuk jalan desa, alhamdulillah Kang Habib, teman-teman semua, pemirsa RCTV semua, dengan adanya dana desa, dana jalan-jalan lingkungan, jalan desa, gang-gang, wis pada di beton. Oke, ya betonisasi lah ya. Betonisasi. Dicor kan luar biasa. Nah, tinggal untuk kabupaten. Tetapi masukan Kang Ekwan, terima kasih. Nanti kita akan follow up. Kebetulan ada kawan-kawan saya yang di Hargelis, jalan Rekobot menuju Hargelis. Masya Allah, kayaknya ini jalan kabupaten nih. Tapi nanti kita lihat. Kalaupun jalan kabupaten, kita akan sampaikan melalui kawan-kawan kita di DPRD Provinsi. Ini Kabupaten Indramayu. Tahan dulu nih Kang Sitkon. Dan saya ke Kang Basit nih. Kang Basit, berkaitan dengan upaya yang dilakukan KPID untuk memastikan siaran religi tetap moderat dan patuh pada regulasi, itu apa upayanya? Tapi tahan dulu nih Kang Basit dan
Pemirsa di rumah, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Dialog Khusus, dan pertanyaan tadi, Kang Basit, pertanyaan saya terputus jeda iklan ya, tentang upaya yang dilakukan KPID Jawa Barat untuk memastikan bahwa siaran religi ini tetap moderat dan patuh pada regulasi, itu apa gitu upayanya? Ya, yang pertama Kang, kami kemarin mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2022 tentang siaran keagamaan. Di antara pasal-pasal yang ada itu adalah soal siaran harus menghormati tentang keberagaman, tidak mempertentangkan sara, memberikan ruang yang sama bagi laki-laki maupun perempuan sebagai narasumber misalnya. Kemudian juga mengambil narasumber dari lembaga-lembaga yang punya kredibilitas. Jadi misalnya jangan dong TV atau radio tiba-tiba memunculkan orang yang kita nggak tahu sanad keilmuannya dari mana, tiba-tiba ditokohkan sebagai seorang ustadz atau apa kiai gitu. Ya, ini nasabnya dari mana dalam bahasa Kasidkon itu kan? Nasabnya dari mana ini? Sing jelas nasabnya. Iya. Jadi kalau sanad keilmuannya jelas kan secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kami selain itu juga mengedukasi gitu ya, pelatihan beberapa kali kami undang dari lembaga agama ya, dari MUI, kemudian dari NU Muhammadiyah untuk sama-sama tuh menguraikan permasalahan ini. Nah, melalui forum yang baik ini saya juga mengajak tuh teman-teman lembaga penyiaran termasuk RCTV untuk kita mengemas siaran-siaran keagamaan ini dengan kolaborasi kepada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan di daerah masing-masing. Cirebon ini kan gudangnya ulama lah ya, banyak pesantren-pesantren besar, Babakan Ciwaringin, Buntet, Kempek dan yang lain, Kedongan, sehingga pasti nggak akan kekurangan stok dai lah untuk bisa mengisi siaran keagamaan di sini. Dan itu saya pikir sudah pilihan yang paling tepat. Oke, Kang Elang, silakan Kang Elang melengkapi apa yang disampaikan Kang Basit, silakan. Baik, ini memang menarik dari kami. Bukankah Tuhan itu maha welas asih, sehingga apabila makhluknya saling menyayangi, saling sayang, Tuhan akan senang. Nah, inilah dalam konteks perilaku kita, adab kita sebagai sesama manusia, sama-sama menahan diri, sama-sama menyayangi. Inilah semoga karunia Tuhan akan lebih barokah bagi kita semua. Ini agama cinta ini. Iya, dalam terminologi saat ini ya, agama cinta. Oke, Kang Sitkon ya, ini salah satu upaya untuk memastikan siaran religi ini bisa berkualitas, ini adalah lahirnya SDM, tadi sudah disinggung ya. SDM berkualitas dari lembaga pendidikan keagamaan yaitu pesantren. Anda sebagai penggagas Perda Pesantren Jawa Barat, bagaimana soal ini? Sinergitas. Sinergitas antara? Kata kunci adalah sinergitas. Semua stakeholder di situ. Penyiaran pasti sudah menghitung itu. Tidak merasa diri paling pintar misalnya gitu. Nah, butuh juga untuk siaran-siaran penyiaran religi yang moderat kayak gitu, bekerja sama dengan pesantren, berkomunikasi dengan KPID, termasuk juga dengan lembaga-lembaga yang secara komunikatif itu ahlinya, misalnya dengan perguruan tinggi. Kira-kira kalau kami mengadakan acara seperti ini bagaimana baiknya? Ada masukannya, mendengar lebih banyak mendengar. Kalau istilah saya sebagai anggota dewan, banyak mendengar. Kemudian juga banyak melihat. Pesantren kita sudah sangat banyak. RCTV di Indramayu, di Cirebon saja pasti nggak akan habis itu. Selama sebulan bahkan setahun, kalau kita on the spot dari pesantren ke pesantren, acara seperti itu. Dikemasnya seperti apa? Kita tanya ke ahli komunikasi. Nah, itu yang saya maksudkan sinergi kita. Tetapi jangan sampai di pre-kick oleh KPID. Ya sering komunikasi lah dengan KPID. Bagaimana nih regulasinya nih? Kalau kita mengadakan kegiatan atau acara seperti ini. Nah, itu sinergitas inilah yang kemudian harus dilakukan. Apalagi di penalti ya. Lah, bahaya itu. Saya yakin RCTV enggak lah, tenang aja lah. Pasti sering komunikasi lah ya. Pastinya. Oke, saya ke Kang Elang nih. Kang Elang, apakah ada yang sampai diberikan sanksi gitu berkaitan dengan misalnya ini tidak sesuai dengan aturan atau tidak itu? Di Jawa Barat maksudnya. Iya, silakan Kang Elang. Ya betul, kalau kami pribadi ketika menjelang pleno itu kami melihat dengan komprehensif. Artinya manusia itu sifatnya ada lalainya dan khilafnya. Sehingga dalam sisi lembaga penyiaran sebagai subjek hukum, dia kan ada perangkatnya, ada produsernya,
ada katakanlah di ruang kontrolnya itu saling melengkapi untuk sama-sama menjaga kualitas yang diudarakan, sehingga hal demikian yang mungkin melanggar itu dapat diantisipasi, sehingga kami berharap kerjasama semua tim. Tapi ada yang melanggar gitu? Betul ada. Itu karena apa mereka melanggar itu? Ya tadi dengan latar belakang kehilafan atau kalau sekarang sudah era teknologi keliru ngeklik. Misalnya kaitan dengan keagamaan, suara azan itu lebih dulu misalnya, jadi orang saum ribu buka dulu gitu ya. Jadi kan jadi batal kalau misalnya kecepatan masih kan dia. Jadi itu menjadi penting karena ya manusia kan sifatnya lalai dan hilaf, sehingga kami bisa mengingatkan untuk diantisipasi hal demikian. Begitu Mas. Ada SP1, SP2, begitu sebelum ada tindakan tentunya begitu kan. Kang Basit, kalau pembinaan seperti apa Kang dari KPID ini Kang? Ya, tadi Untuk lembaga penyiaran yang mengelola siaran religi. jadi KPID betul Kang, menambahkan Kang Elang sempat menemui beberapa lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Yang kami temukan misalnya, kan semua lembaga penyiaran itu diwajibkan menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Misalnya di awal siaran ataupun di akhir dengan lagu wajib nasional. Ada yang tidak memutarkan, itu bentuk pelanggaran juga. Kemudian ada yang tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa jadi narasumber. Gender. Karena pandangan bahwa suara perempuan itu adalah aurat misalnya. Nah, itu sempat jadi bahan teguran karena tadi yang saya bilang bahwa ruang ini adalah ruang publik yang semuanya punya kesempatan yang sama untuk bisa mengisi. Maka beberapa indikasi temuan itu kami panggil untuk kami bina ya. Kami lakukan pembinaan terhadap teman-teman yang melakukan pelanggaran itu karena berjenjang memang ada teguran 1, teguran 2 sampai nanti penghentian siaran. Kami tidak mau sebenarnya sampai penghentian siaran, maka ada proses pembinaan di 1, 2, dan 3 itu Kang. Oke, Kang Sitkon ya, ke depan bagaimana nih upaya penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam di Jawa Barat? Apa nih Kang? Ke depan nih upaya untuk penguatan pesantren itu apa gitu? Mendorong kemandirian pesantren pertama. Jadi yang sudah terbukti selama ini tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, ini kita terus dorong. Kita terus ingatkan dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai media tentunya. Yang kedua, mengingatkan hadirnya pemerintah, hadirnya negara ke pesantren. Yang selama ini sudah ada cantolan hukumnya. Undang-undang pesantrennya ada di Jawa Barat, Lokus Jawa Barat, sudah ada perda pesantrennya. Kebetulan Sitkon sebagai ketua pansusnya. Makanya saya punya beban moral yang menurut saya harus lebih gitu kan, mengingatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar fasilitasi terhadap penyelenggaraan dan pengembangan pesantren itu ada. Jadi secara filosofis semua OPD, organisasi perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat itu harus punya care, sudah harus punya apa namanya keberpihakan terhadap pesantren. Melalui apa? Melalui APBD-nya, melalui anggarannya. Dinas Kesehatan harus hadir di pesantren. Kemudian Bina Marga harus hadir di jalan menuju pesantren. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga pada titik tertentu kami berharap ada sekian persen dana APBD Provinsi Jawa Barat untuk disalurkan ke pesantren-pesantren. Misalnya untuk beasiswa santri tidak mampu, rehabilitasi asrama santri, dan seterusnya seperti itu. Baik. Oke, itu dan sayang sekali ya, Kang Sitkon, Kang Elang, dan Kang Basit, waktu kita terbatas, jadi usai sudah kebersamaan di dialog khusus edisi kali ini. Sebelum saya tutup, Kang Basit, closing statement, silakan, singkat saja Kang. Ya baik, terima kasih untuk RCTV. Jadi siaran keagamaan ini akan membuat kita semakin beradab, maka saya sebenarnya mendorong lembaga penyiaran di Jawa Barat untuk memperbanyak siaran keagamaan yang moderat. Oke, Kang Elang, silakan closing statement Kang, singkat saja Kang. Baik, dari kami jadilah diri sendiri dan jangan lupa kepada ibu dan ayah karena kita lahir dari kaum perempuan dan kaum ibu. Sehingga apabila kita satu baik dengan kaum ibu, pasti insya Allah kita menjadi manusia yang sempurna dan penuh tepat selera. Begitu, Mas. Oke. Silakan, Kang Sitkon. Closing statement, Kang. Kembali kepada fungsinya masing-masing. KPID sebagai pengawas, kita sebagai pembuat regulasi dan pengawas, kemudian tumbuhkan kreativitas dalam rangka penyiaran religi yang moderat, yang memoderasi penyampaian soal keagamaan. Oke. Jaga etika dan seterusnya. Seperti itu. Oke, terima kasih nih Kang Sitkon, Kang Elang, Kang Basit sudah menyempatkan hadir di dialog khusus ya.
Dan pemirsa, saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pendapat lewat WhatsApp. Dan demikian dialog khusus edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja kesempatan kali ini harus pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.